Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai tutorial menghitung luas das dan aliran sungai melalui software ArcGIS. Sebelum mulai pemodelan, teman-teman dapat mendownload atau mengunduh software ArcGIS dan juga data DEM yang akan diinginkan. Untuk pemodelan ArcGIS, untuk pemodelan dasnya ini kita harus punya dua bentuk nih. Yaitu pertama tuh softwarenya, ini ArcGIS yang di ArcMap-nya ini. Terus kemudian ada peta DEM. Nah, peta DEM ini kita bisa download dari sini, dari tides.pik.go.id. Nah, teman-teman nanti bisa masuk ke sini, terus nanti lihat di tahap download ini ada pilihan DEMNAS. Teman-teman pilih DEMNAS-nya. Kemudian nanti teman-teman register dulu ya, emailnya, terus dimasuk ke sini. Nanti ada verifikasi dari emailnya juga. Kemudian nanti teman dihubungkan kembali ke tampilan seperti ini, teman pilih DEMNAS lagi. Nah, pas di DEMNAS itu teman-teman dapat hal kayak gini. Karena di tutorial kali ini akan dimodelkan dasnya bendungan Jatiluhur, jadi aku mencari di mana bendungan Jatiluhur itu ada. Nah, berdasarkan dari peta tersebut, nanti search di kolom ini aja, nanti langsung otomatis ditujukan di mana letaknya. Nah, karena ini kan ada banyak nih kotak-kotaknya, jadi kotak-kotak itu adalah DEM-nya itu. Nah, karena kita lihat di sini kan sebenarnya di sini ada nih, teman-teman bisa lihat di sini tuh itu genangan si bendungan Jatiluhur. Nah, karena genangannya ini kan sebenarnya kan nggak cuma di sini aja, ini cuma genangannya, tapi di aliran sungai itu lebih dari itu kan. Kalau bisa lihat lagi nih, apa sih das itu? Jadi kalau misalnya dari sini tuh, das itu adalah daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung, di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. Nah, dari pengertian ini kita bisa lihat nih, kalau misalnya di area tinjauan kita itu, nah kan ada nih gunung-gunung, di sini ada juga gunung. Nah, itu nggak cuma sampai di sini aja, bahkan bisa sampai ke kotak di bawah ini, ataupun kotak di sebelah ini, ataupun kotak di sebelah ini. Nah, untuk saran itu aku menyarankan teman-teman untuk mendownload at least 2 atau 3. Nah, aku di sini tuh buatnya 5 sih, biar lebih kompleks, terus lebih enak aja buat contoh nanti buat teman-teman yang kesulitan ataupun yang mempunyai kayak daerah tinjauan yang sangat besar tuh bisa tahu gimana sih kalau misalnya daerah kita itu besar, gimana nyatuinnya. Nah, selanjutnya kita udah mendapatkan peta DEM-nya ini, kita udah download. Saatnya kita membuat desalinasi dasnya itu gimana di ArcMap ini, ArcGIS ini. Pertama itu kita buat si zonanya, proyeksinya itu gimana. Nah, aku di sini menggunakan proyeksi zona WGS 1 Geographic Coordinate System. Oh iya, jadi teman-teman bisa lihat ini pas sudah unlisted, teman-teman save dulu pakai tutorial aja lah ya, tutorial dengan nama tutorial, save. Nah, di layer ini teman-teman kan bakalan buat DEM-nya nanti, tapi kan harus kayak merujuk ke suatu sistem referensi geospasial gitu. Nah, teman-teman bisa buka di properties, di layer klik kanan properties. Nanti teman-teman cari di Geographic Coordinate System aja, nanti di dunia, terus ada WGS 1984, pilih itu aja dulu. Itu kayak yang umumnya gitu sih. Terus teman-teman masukin data DEM-nya. Di sini aku udah buat data DEM-nya itu di sini. Bisa langsung di blok aja, di add. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu ada 5 DEM. Tapi kan kita sebenarnya nggak bisa kita buat satu-satu gitu, panjang kan nanti ceritanya. Mending kita jadiin ini ke dalam satu DEM. Nah, cara mudahnya itu gimana adalah kita pencet Windows, terus Image Analysis. Kemudian nih, ini kan ada DEM-DEM yang tadi, yang 5 DEM tadi. Kita blok, terus kita nih blend. Jadi mosaic gini ya. Nah, setelah ini teman-teman dapat nih mosaic DEMNAS-nya itu.
Kemudian setelah dapat, nah di sini telah dapat, teman-teman boleh untuk meng-hide yang dem-demnya ini sebelum mulai ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah kita menggunakan proses filling gitu. Nah, proses filling ini kita dapat akses, bisa dapat dari Arc Toolbox, dari spatial analysis, ataupun dari search-nya. Untuk sekarang mungkin kita lihat melalui Arc Toolbox-nya saja. Di sini ada Arc Toolbox, terus pilih hidrologi, spatial analysis terus ada. Nah, teman-teman dapat menggunakan perintah fill untuk mengisi dem di sini. Nah, restart di sini karena ini tipenya raster, teman-teman buat ini di sini yang mosaik, atau kita rename dulu ya, dem gabungan. Oke, teman-teman bisa buka di sini, kemudian dem gabungan. Nah, outputnya itu teman-teman taruh ke dalam satu folder yang khusus. Di sini saya menggunakan folder tutorial gitu ya. Saya udah buat ini, terus pencet save. Di sini saya buat fill underscore jati, yang fill Jatiluhur gitu. Save, udah ada di sini. Jangan lupa menggunakan underscore untuk menggunakan spasi gitu ya. Nanti nggak kebaca sama sistemnya. Kalau misalnya saya buat di sini menjadi fill Jati, kemudian tidak terbaca atau error. Oke, kita menggunakan underscore. Kemudian klik OK. Nah, proses fill akan segera berlangsung. Teman-teman dapat melihat ini di result ini. Nah, fill sedang berjalan. Kita akan menunggu outputnya muncul. Setelah memperoleh fill, maka selanjutnya kita akan membuat perintah flow direction. Nah, kita bisa melihat bagaimana proses flow direction berlangsung di sini. Nah, mungkin dia itu membuat kemungkinan kemana air itu bakalan jatuh. Terus dia membuat suatu arah untuk kemana arah air itu kemungkinan jatuh atau turun, terus membentuk sungai gitu. Skemanya begini. Oke. Langkahnya adalah sama seperti tadi, kita bisa dapat mengakses di Arc Toolbox. Di sini ada menu flow direction, kita klik. Untuk surface rasternya kita milih dari fill yang tadi, fill Jati. Kemudian kita dapat mengcopy ini, terus buatkan namanya tadi, ini ke folder yang tadi. Kemudian kita pilih ini flow dir fill. Oke, terus kita force all edges to flow outward, terus kita klik OK. Kita bakal melihat hasilnya di sini. Setelah kita memperoleh flow direction, kita akan menggunakan perintah flow ACC. Jadi flow ACC ini berguna untuk menentukan akumulasi aliran air yang merupakan lokasi di mana beberapa aliran bergabung menjadi aliran baru, atau dapat diartikan dapat membentuk daerah yang diprediksikan sebagai sungai. Perintahnya gini, terus kita memasukkan file flow direction yang tadi kita peroleh. Kemudian
Kemudian kita ubah namanya. Datanya kita kasih data tipe float atau integer biar lebih dapat datanya nanti kemana-kemana itu ya. Nah, kita akan menunggu lagi. Jadi setelah memperoleh flow akumulasi, kita akan mulai basin. Sebelumnya, flow akumulasi itu adalah akumulasi aliran air yang merupakan lokasi di mana beberapa arah aliran bergabung menjadi arah aliran baru atau dapat diartikan bentuk daerah yang diprediksi menjadi sungai. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, kalau misalnya dibuat ke color yang lain, kita akan bisa melihat bagaimana hal ini bentuk sungai. Nah, kalau misalnya teman-teman zoom mungkin ini nggak nampak ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah arah sungainya atau area yang bentuk sungai nantinya dari flow direction tadi. Selanjutnya kita akan bentuk basin. Untuk menemukan atau membuat proses basin, kita sama seperti tadi, kita dari kelompok hidrologi kita milih basin. Dari perintah basin ini kita diminta untuk masukkan input flow direction. Kemudian setelah itu kita ubah namanya pada save folder yang kita tentukan tadi. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita telah memperoleh basin. Nah, dari sini teman-teman kita dapat melihat bagaimana basin di sini terbentuk. Ini ada. Jadi karena tadi jalur di sini, sekitar sini, maka nanti arahnya itu bakalan diprediksi akan sebesar ini. Nah, setelah itu kita akan membuat titik outlet. Untuk membuat titik outlet kita perlu melihat dari daerah dari DIM. Untuk melihat titik atau menentukan titik outlet, kita harus melihat bagaimana alir sungai yang ada dan juga daerah tempat kita tinjau. Untuk di sini, karena kita meninjau bendungan Jatiluhur, kita akan membuat titik outletnya itu berada di dalam tengah-tengah as bendungan dari bendungan Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur itu terletak di sekitar sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada semacam garis yang menandakan dia bendungan. Teman-teman bisa ngeceknya di peta nanti. Nah, untuk menentukan titiknya kita dapat menggunakan flow OCC yang tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada perpotongan garis yang merupakan potongan dari si flow OCC-nya. Untuk membuat titik outletnya kita dapat menggunakan menu drawing di sini. Di sini ada kotak rectangle, kita bisa membuat titik marker di sini. Kita pilih titiknya. Nanti akan ada tombol hijau seperti ini. Kemudian setelah itu titik ini kita akan ubah convert menjadi features yang ada di sini. Seperti ini. Convert graphic to features. Point graphics selected only the data frame, lalu kita lihat di sini rotasinya kita pilih ke folder yang kita tentukan tadi, kemudian kita buat namanya outlet.
Nah, apakah kita ingin masuk data ke map sebagai layer? Ya, benar. Kita akan pakai itu sebagai layer. Setelah memperoleh titik outlet ini, kita akan menggunakan features atau menggunakan perintah di sini, snap PowerPoint. Kita pengen buat di sini tuh aliran airnya itu terakumulasikan dan mengarah pada titik tersebut gitu. Nah, kita cari di sini, ada di sini snap PowerPoint. Kita masukkan raster to feature PowerPoint data kita yang tadi outlet. Kemudian akumulasi raster atau flow ACC-nya tadi kita masukkan juga outputnya. Kita buat di sini sebagai snappo pada folder yang kita buat tadi. Kita simpan, klik OK. Kita tunggu sampai snap PowerPoint-nya itu ada. Nah, selanjutnya kita udah menempatkan titik outlet yang ada di sini sebagai PowerPoint. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan perintah watershed yang adalah das untuk menentukan luas dari si dasnya itu berapa dan di mana aja. Nah, di sini kita klik, kita masukkan raster flow direction ya, flow dir.fill. Kita masukkan feature point datanya tadi, itu ada di snappo ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah kita lihat di sini, watershed-nya itu sudah terbentuk, sehingga kita dapat melihat nih bagaimanakah bentuk dari dasnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bentuk dasnya itu seperti ini, yang warna hijaunya. Kemudian setelah ini kita akan menghitung berapa luas dari area tersebut. Nah, karena ini masih dalam bentuk raster, selanjutnya kita menggunakan fitur raster to polygon untuk mengubah file raster ini menjadi polygon sehingga kita bisa menghitung luas areanya itu berapa. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan raster yang kita buat tadi di watershed ini. Kemudian kita pilih tempat untuk menyimpannya. Kita buat dash polygon. Dan di sini teman-teman bisa melihat di sini output koordinat itu kita pakai si UTM. Jadi untuk menghitung luas dashnya kita menggunakan proyeksi dari UTM. Nah, di sini menulis menggunakan proyeksi UTM 48S yang diperoleh dari persebaran atau pembagian wilayah UTM pada Indonesia sebagai berikut. Kita dapat melihat bahwa di peta ini Bendungan Jatiluhur terletak pada daerah warna ungu yang berada pada kolom 48S, sehingga kita menggunakan proyeksi dari UTM 48S. Oke dan oke. Setelahnya kita akan menemukan file polygon yang muncul mirip seperti file dari watershed ini, yang rasternya. Kemudian kita buka attribute table ya. Kita klik add fill untuk membuat satu kolom mengenai luasnya. Luas das kita buat di sini dengan tipe double. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita menggunakan perintah calculate geometry untuk menghitung geometrinya. Nah, kemudian di sini kita buat, di sini kita hitung si areanya itu berapa. Nah, ini ada area, ada perimeter dan x, y yang lainnya centroidnya. Untuk menghitung luasnya kita perlu area aja. Jadi di sini kita buat di sini square meters. Kita klik square meter, unitnya kita klik OK. Akan ada perhitungan. Nah, perhitungan itu ada begini. Ada 423.961,749 meter persegi. Nah, teman-teman, ini adalah luas dasnya. Jadi
Dari cara-cara tersebut kita bisa melihat nih atau mendapatkan bagaimana dasi Bendung Jatiluhur itu dan berapa luasnya. Nah, kiranya hal ini bisa dapat membantu dari pengerjaan tugas besar kalian nantinya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke narahubung di bawah berikut. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya.